Oke. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol bareng Mas Aib ya. Ya, Mas Iya Muhammad betul Mas. Aib Farur Rahman ya. Ya, Iya betul. seorang aktivis dari relawan TIK ya, Cirebon. Betul, TIK. Betul. Nah, sebelumnya boleh tahu dulu ini apa namanya latar belakang Mas Aib dulu boleh. Mas Aib ini lulusan apa, sarjana apa? Kalau boleh tahu. Saya masih kuliah Mas. Oh, masih semester lanjut di IAIN. Iya. Karena pandemi jadi rada lama lulus aja gitu Mas. Iya. Memang karena pandemi ya Mas. Belakangnya aslinya bukan betul karena pandemi ini jadi susah. Latar belakangnya bukan dari IT sebenarnya Mas, karena cuma hanya hobi di IT. Saya latar belakangnya pendidikan Mas. Sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan tapi ikut terjun di yang namanya aktivis relawan TIK ya? Iya betul Mas, seperti itu. Karena hobi jadi kita terjun ke sini. Kalau boleh tahu Mas ini sebagai aktivis atau punya jabatan Mas? Saya di RTIK jadi ini Mas, sekretaris. Di RTIK jadi sekretaris. Oh, jadi sekretaris ya. Kalau itu mah sekretaris umumnya lah. Oh iya. Baik. Gini ya Mas Aib ya. Karena memang saya itu temannya Mbak Sani ya. Tahu kan Mbak Sani? Ya, Mbak Sani itu memang teman saya. Oke. Nah, jadi karena saya sering lihat status WhatsApp-nya ya. Status WhatsApp-nya tentang betul. Tentang share apa namanya pamflet tentang relawan TIK. Jadi saya sedikit tertarik saya sedikit ingin tertarik lebih tahu apa itu relawan TIK itu. Kalau boleh tahu Mas, dari nama deh, kenapa bisa namanya relawan TIK Mas? Dari nama dulu. Jadi dari nama ya? Iya. Kenapa harus sedikit cerita aja Mas dari awal kenapa RTIK itu terbentuk gitu ya? Iya. Oke, dari nasionalnya itu RTIK terbentuk itu tahun 2011. RTIK itu terbentuk atas inisiasi dari teman-teman penggiat IT se-Indonesia di Jakarta itu. Dan kebetulan juga itu digagas oleh kalau itu Mas ada bagian Ditjen Aptika itu mau menginisiasi adanya relawan TIK. Kenapa disebut relawan TIK? Karena kita langsung terjun ke masyarakat. Tanpa pamrih, kita harus ke pelosok-pelosok seperti itu Mas. Aktivitas kita. Nah, itu untuk yang di pusat Indonesia. Nah, untuk yang di Kota Cirebon ini sendiri, ya itu pusatnya. Nah, kalau untuk yang di Kota Cirebon ini, kita tahun 2017 Mas. Baru terbentuk atas surat keputusan Presiden bahwasannya Kota Cirebon menjadi 25 100 Smart City pertama. Di nomor 25. Nah, di situ ditulis ada keterangannya bahwa harus ada yang namanya relawan TIK. Karena apa? Ibaratnya kita tuh panjang tangannya pemerintah ke masyarakat. Kita melaksanakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dari KIM, kelompok informasi masyarakat kita itu yang bina, kemudian juga Karang Taruna kita ajak pelatihan seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita mah kebanyakannya pemberdayaan masyarakat dari mulai program pemerintah, internal kita sendiri sama program kolaborasi Mas, seperti itu. Kalau untuk di Kota Cirebonnya, jadi sebetulnya semua kota yang menggagas atau digagas Smart City itu pasti ada relawan TIK-nya di seluruh kota di Indonesia. Jadi kita total ada sekitaran 30 sampai 40 kota yang sudah ada RTIK.
Jadi memang karena sudah ada surat keputusan ya dari presiden Ya, bahwa dan juga teman-teman ya gimana lanjut betul Mas? bahwa Kota Cirebon masuk ke Smart City, masuk ke 25 100 kota Smart City pertama gitu. Nah, tapi sebetulnya juga di latar belakang itu pun karena kita masyarakat kita yang bergelut di dunia IT, yang hobi dunia IT itu emang mau meluangkan waktu kita, mau meluangkan yang kita punya kepada masyarakat luas. Jadi kita beri pelatihan masyarakat apa yang belum tahu, kayak misalkan dasar-dasar komputer ataupun desain grafis seperti itu. Jadi dibalik dari program pemerintah, kita juga emang mau terjun langsung ke lapangan gitu Mas, ibaratnya kayak gitu. Jadi seperti itu ya, memang karena memang jadi tadi dari pusat itu 2011, kalau di Cirebon 2007 ya? 2017 ya? Betul. Oh iya. 2017. Betul ya, 2017. Ya. Tepatnya bulan apa Mas kalau di Cirebon? Bulan kita tanggal 17 Mei. 17 Mei. 17 Mei 2017. Oh. 2017. Kalau dikukuhkan sama Pak Wali itu pas FKN 2017. FKN berarti sekitar bulan Oktober apa September gitu. Kukuhkan sama Wali Kota. Oh, iya. Berarti memang karena memang udah resmi ya? Berarti udah resmi FKN. Betul, udah resmi. Jadi relawan TIK ini, TIK itu kan teknik informasi apa? Teknik informasi komputer atau gimana? TIK-nya teknologi. Itu? Oh, teknologi ya, ya. Teknologi informasi dan komunikasi. Oh ya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita memberdayakan masyarakat atau ibaratnya ngasih suatu pengetahuan tentang ya TIK itu ya ke semua masyarakat ya, dunia IT gitu, semua lini masyarakat. Betul. Nah kan sekarang ini lagi pandemi ya Mas ya, saya lihat kalau pandemi itu semua kegiatan itu lewat webinar, betul? Iya. Ya. Jadi kalau sebelum pandemi ini dulu biasanya kegiatannya itu gimana Mas? Waktu dulu kita kegiatannya secara langsung Mas, offline. Offline langsung. Kalau ada panggilan atau permohonan kita langsung ke tempat. Misalnya ada permohonan di kelurahan mana, itu mau ada pelatihan apa, kita langsung datang. Kemudian juga kita juga sering kalau bulan puasa itu mengadakan bakti sosial, ngabuburit IT namanya Mas. Nah, ngabuburit IT kita juga ke panti asuhan, kita langsung ke panti asuhannya. Jadi selama sebelum COVID ini ada, kita langsung terjun ke lapangan, ataupun orang yang atau masyarakat yang mau dilatihnya bisa datang ke sekretariat kita, itu bisa datang. Tapi janjian dulu karena kan masing-masing orang itu berbeda dari anggota kami itu. Jadi ada yang mahasiswa, ada yang sudah kerja, jadi kita appointment dulu, bisa perjanjian dulu kapan-kapannya, baru kita sediakan SDM untuk pelatihannya. Oh, jadi seperti itu ya. Emang dulu itu emang langsung terjun langsung ke masyarakat ya. Langsung terjun langsung Pak. Betul. Untuk anggotanya di Cirebon berapa Mas? Untuk anggota di Cirebon itu yang terdaftar ada sekitar 70 orang Mas. Terdaftar. 70 ya. Tapi untuk yang aktifnya itu sekitar yang aktif sekitar 45 orang aja. Untuk ini yang kalau itu kan pasti punya sosial media ya. Artik itu pasti punya sosial media ya. Ada. Nah, itu yang pegangnya sosial media kita juga ada website. Adminnya itu yang pegangnya atau semua bisa? Oke. Enggak Mas, kita khusus adminnya satu orang. Satu-satu dari masing-masing medsos satu-satu. Tapi penanggung jawabnya satu bidang humas dan publikasi. Oh, seperti itu. Jadi di kita itu ada 4 bidang. Yang pertama bidang organisasi, yang kedua bidang litbang, yang ketiganya bidang SDM dan kemitraan, yang keempatnya bidang humas dan publikasi. Nah itu bagiannya Mbak Sani, bagiannya ada di keanggotaannya di humas dan publikasi. Oh, seperti ya. Pantas dia yang mengatur, mengelola pempublikasian.
Oh, iya, iya. Tuh, Pantas komunikasi bahasa yang nih. diatur kita humas itu. Oh ya, bahasa ini karena bagian humas jadi sering upload gitu ya. Nah, iya betul Mbak Sani. Nah, Mbak Sani juga termasuk salah satu desainer kita, desain grafis, Hmm. graphic design. Terus gini Mas, kenapa ketika pandemi memilih webinar nih? Karena itu Mas, kita nggak bisa apa ya? Jadi kurang enak kalau misalkan orang-orangnya sedikit gitu. Kan kalau pandemi kan dibatasin 50% dari jumlah total peserta kan. Misalkan kita biasanya nyediain 100 jadi 50. Nah, tapi kita tuh maunya enak gitu, banyak orang yang masuk, banyak orang yang mau ikut. Jadi kita mikir untuk webinar. Karena dari webinar juga kan orang-orang sekarang lagi boomnya webinar, enak sih webinar. Teman dia duduk, anteng masyarakatnya di rumah bisa sambil tiduran, bisa sambil masak, bisa sambil apa, tapi tetap mereka tetap dengerin ke materi gitu dan dapat sertifikat gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi kita segimana mungkin mencapai banyak orang yang bisa ikutan webinar ini dibandingkan sama apa namanya itu seminar online, seminar offline gitu. Jadi kita milih webinar lebih simpel ke masyarakatnya gitu. Jadi seperti itu ya. Untuk biasanya pemateri itu dari mana ya Mas? Kalau pemateri, apa semua? Kalau untuk pemateri itu biasanya kita kalau misalkan internal itu kita sendiri. Nah untuk hari ini, untuk bulan ini bisa dengar Mas? Ya halo ya bisa. Untuk bulan ini kita pemateri nasional Mas. Jadi ada yang dari Sejiwa itu lembaga parenting, jadi hubungan keluarga. Oke Mas, lanjut ya. Halo. Oke. Ya halo Mas. Ya udah. Lanjut ya, tadi sampai mana? Sampai kenapa nyelenggarain webinar? Enggak, nyampe ini. Iya benar, sampai situ. Sama pematerinya. Jadi pematerinya tadi diulang nih ya. Seluruh Indonesia sekarang ya? Enggak, kita pematerinya ambil nasional Mas. Ya Ibu Diana sama Mbak Maria. Ya itu sih Mbak yang mama blogger itu. Jadi kita biar sebetulnya rangkaian webinar ini itu berlanjutan dari webinar yang sebelumnya Mas. Webinar yang bareng Porkoci itu. Iya, kebanyakan. Nah kalau Mas tahu lihat itu, nah itu kita dapat tugas itu 500 orang untuk sampai akhir tahun, 500 peserta jumlah total. Jadi kita ada 5 rangkaian webinar. Jadi kita per minggu satu. Nah kebetulan minggu kemarin itu kita nggak ada karena kita 2 kali karena minggu sebelumnya itu pas tanggal 6 itu ada festival TIK se-Indonesia di Surabaya. Jadi kita tiadakan dan minggu selanjutnya kita 2 kali webinar. Jadi webinar ini sebetulnya juga dari sebelumnya. Jadi kita dibebani tugas biar menjaring masyarakat peserta sebanyak 500 peserta itu. Nah, makanya kita bikin webinar ini. Gimana caranya dipart-partin biar jumlah total peserta itu ada 500. Juga biar kita masyarakat gitu. Karena kan di webinar ini masing-masing minggunya itu beda-beda. Temanya ada tema digital society, digital parenting, terus di media sosial dan segala macamnya. Jadi biar semua lini masyarakat itu kita masuk gitu. Kayak digital parenting kayak gini kan tadi makanya kita bawa dari sekretaris PGRI. Itu kan biar guru-guru tahu gimana caranya sih ngadepin anak-anak siswa-siswa yang sekarang tuh yang sekarang mah pada mainan gadget aja, main MOBA gitu, main segala macam, main game. Tapi untuk pembelajarannya mereka turun. Ya gimana caranya tuh mendidik anak yang baik dan benar, terutama dari dalam keluarganya. Karena kan
keluarga itu adalah pendidik pertama dari anak-anak tersebut. Jadi kita makanya itu kita ambil tuh si Ibu Diana dari Sejiwa, terus kemudian juga kita ambil si Mbak-mbak yang owner Mama Blogger itu biar tahu nih. Jadi Mama tuh nggak cuma hanya ngurusin anak-anak, tapi Mama itu bisa berkarya gitu. Jadi mamanya sambil ngurusin anak, ngajarin ikutan anak main game, main gadget gitu ya, bermain gadget. Nah, mamanya juga bisa ngulik-ngulik, misalnya mamanya jualan melalui blogger atau gimana, mamanya bikin puisi atau bikin apa gitu. Seperti itu, Mas. Oh, jadi seperti itu ya. Ya. Nah, untuk ini nih Mas ya, kan era sekarang memang era digital semua ya. Terus juga kan kalau saya lihat ya banyak sekali yang namanya media sosial itu maksudnya salah digunakan ya. Betul. Nah, dari relawan TIK, relawan Ertik ini sendiri, adakah langkah untuk yang namanya sosialisasi mengenai ke masyarakat tentang gunanya sosial media itu seperti apa, atau gimana Mas? Mengenai misalkan hoax itu sendiri. Nah, untuk Ertik itu sendiri anggapnya gimana ya? Nah, gimana sih, saya ngomongnya agak belibet juga ya. Oke, jadi jadi perannya Ertik gimana caranya gitu ya? Ya, betul. Masih sih intinya gitu perannya Ertik. Oke. Jadi kalau untuk manfaat media sosial kan, perannya kita, ya kita sebagai relawan TIK itu punya tugas untuk mensosialisasikan penggunaan gadget secara umum dan bisa jadi juga masuk ke lininya media sosial itu. Salah satu caranya ini ya ini Mas, dari webinar ini. Dari webinar kita kasih edukasi ke masyarakat gimana caranya untuk menggunakan gawe yang baik dan benar. Pertama, kedua, kita juga membuat flyer, Mas. Flyer kita dulu pernah kita membuat flyer itu gimana caranya menggunakan gadget yang baik dan benar. Kemudian juga ada yang penangkal hoax. Gimana sih caranya mendeteksi bahwa tulisan ini adalah tulisan hoax, atau selain hoax kita bisa ada disinformasi. Jadi gambarnya orang kapan, ya, terus betul, dikasih teksnya baru kejadian. Nah, itu kan banyak besar-besarnya atau namanya disinformasi, banyak kayak gitu kan. Terus juga sebar-sebaran dari grup-grup segala macam. Nah, kita juga punya kerjasama sama pemerintah kota, itu namanya Cirebon Saber Hoax, Mas. Cirebon Saber Hoax. Jadi sama aja kayak Jabar Saber Hoax. Jadi tugasnya itu menangkal hoax dan memverifikasi itu hoax atau bukan sekitaran kota Cirebon atau sekitaran Cirebon. Jadi kita tugasnya, misalkan ada aduan dari masyarakat ke Cirebon Saber Hoax, itu nanti kita akan disposisikan ke pihak terkait, misalkan dari wali kota dinyatakan positif kembali. Nah, itu beritanya hoax apa bukan? Padahal kan wali kota sekarang udah sembuh nih. Iya, betul. Kan nanti ada orang yang kayak gitu suka bikin sebaran berita-berita aneh. Nah, kita ada penangkalnya, Cirebon Saber Hoax. Gitu. Nah, itu kerjasama antara pemerintah kota dengan Ertik Kota Cirebon. Seperti itu, Mas. Oh, iya. Oke. Nah, ini kalau bisa bilang terakhir lah, pertanyaan terakhir ya. Kalau untuk dari Ertik ini boleh, Mas. Harapannya itu gimana ya? Dengan adanya Ertik itu harapannya seperti apalah? Itu kalau saya tahu sih. Gitu. Oke. Harapan kita ya kayak gitu, Mas. Kita mau masyarakat Kota Cirebon atau sekitar itu melek IT gitu. Kenapa saya ngomong sekitarnya? Karena RT Kota Cirebon ini bukan dinominasi oleh orang kota, tapi kebanyakan orang kabupaten yang tinggal di kota dan ataupun yang tugas di kota. Termasuk saya, orang kabupaten, dan RT kabupaten pun ada lagi. Cuman karena kita dekat dengan kota, masuk RT Kota Cirebon. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan misal kabupaten mau diedukasi sama kita, ya silakan gitu. Nah, terus juga harapan kita kemudian juga kita mau banyak nih teman-teman dari yang pencinta IT, kayak misalkan yang ini apa namanya itu
robotik tuh yang klub robotik, terus Ya, kemudian ada lagi ruang sandi kayak gituan. Kita bareng-bareng kolaborasi gimana caranya memajukan masyarakat Cirebon ini melek IT. Terus juga kita mau Cirebon gimana caranya minim dari berita hoax, Terus dari terus kemudian juga kita mau teman-teman yang suka dunia IT, ayo ikut gabung. Kita di sini nggak hanya cuman terjun ke masyarakat, tapi kita juga di sini sama-sama belajar. Jadi misalkan ada teman kita yang bisa Corel, ada yang belum bisa, nah kita saring ilmu seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oh, oke, baik. Nah, ini Mas, iya saya lupa juga. Ini untuk misalkan kita, apakah Gimana? semua kalangan bisa menjadi anggota? Semua yang ingin menjadi anggota Bisa, itu Mas. bisa? Kita bisa. Oh, bisa ya? Bisa, Nah, Mas. Kita yang penting ada kemauan untuk belajar. Oh, iya. Itu gimana Mas prosedurnya untuk bisa menjadi anggota itu? Kalau untuk prosedurnya kita ada di pendaftarannya ada di rtikcirebonkota.id, rtikcirebonkota.id. Di situ bisa pendaftaran. Cuman untuk sekarang itu belum bisa dipanggil. Jadi kita ada sistemnya daftar, terus kita panggil, kita kasih kita tanya latar belakangnya apa, kenapa mau masuk RT, kita kasih tahu kalau di RT itu tidak ada gaji, karena kita sistemnya relawan, apakah dia mau, terus kemudian setelah itu kita panggil kedua, kita kasih tahu mau masuk ke bidang mana, seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang itu belum ada pemanggilan, kalau mau daftar silakan, nggak apa-apa di rtikcirebonkota.id, seperti itu. Oke. Jadi bisa ya semua kalangan bisa ya. Semua yang ingin ibaratnya Semua orang bisa. Iya, yang ingin masuk juga bisa. Ya udah, makasih ya Mas ya. Semoga RTIK Ya, itu Mas. terus maju, terus juga bisa terus bermanfaat untuk semua orang. Enggak cuman di kota, sekarang kan ibaratnya masih kota Cirebon ya. Semoga bisa memperluas lagi ke udah se-Indonesia, Mas. Enggak, maksudnya yang RTIK Cirebon itu baru kota Cirebon ya? Indonesia. Lebih banyaknya. Kabupaten udah ada. Oh, kabupaten udah ada. Oh, jadi Cuman semoga ibaratnya ya belum seaktif kita. Ya. Semoga terus bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Dan Amin. Amin. Semoga apa yang dilakukan bisa mendapat keberkahan. Amin. Udah Mas ya, mungkin itu aja ya. Udah kayak saya rasa ya, cukup. Mas. Terima kasih. Saya cukup. Alhamdulillah saya dapat pengetahuan baru tentang etik. Mungkin nanti kalau misalkan memang saya ingin ikut, bisa nanti saya japri lah Mas lah. Ya. Boleh, silakan Mas. Ya, kita main sini ketemuan. Ya. Oke, makasih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.